Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar lagi lebaran nih. Tradisi di kita itu biasanya mendekati lebaran beli baju baru. Semuanya pengen kelihatan baru. Bini baru, mobil baru. Nah, PC jangan kalah dong, ganti baju baru. Dan kali ini kita kedatangan baju komputer yang berkelas dengan harga yang waras. Sebelum kita bahas, nggak ada salahnya bantu channel saya bagi yang belum dengan cara tekan tombol subscribe, bunyikan lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi kelasnya. Merek satu ini nggak ada kata stop ya buat ngeluarin produk terbaru, tapi dengan harga yang terbilang terjangkau banget. Yap, apalagi kalau bukan Texwear. Dan yang bakal kita bahas ini adalah Texwear Timber MTG Black dengan harga hanya Rp594.000. Kepleset dikit bisa jadi Rp600.000 nih harga casing. Nah, casing ini dipegang oleh S-Gear sebagai distributor resminya dan dikasih garansi hingga 1 tahun. Mungkin untuk kipasnya ya. Oh ya, selain warna hitam ada juga warna putih dan harganya samaan, gak dibeda-bedain. Dalam paket penjualan kalian dapat bonus 4 kipas berwarna hitam sesuai warna casing ya. Kalau yang putih ya dapatnya putih juga. Dengan total kipas yang bisa dipasang di casing ini hingga 8 kipas. Casing ini hanya diperuntukkan buat motherboard MATX atau mini ETX. Terus bisa dipasang radiator ukuran 240 atau 280 mm bagian atas. Untuk panjang VGA yang didukung hingga 320 mm. Tinggi CPU cooler hanya 175 mm dan panjang power supply ini hingga 170 mm. Untuk storage sendiri bisa dipasang 2 hard disk 3,5 inch dan 1 SSD. Oke, langsung aja kita lihat produk casingnya. Dusnya ini simple banget ya, dengan informasi yang cukup jelas, bahkan ada tampang casingnya. Tapi ada satu hal yang menarik nih. Apa coba? Yap, ada informasi kalau bagian front panel itu pakai kayu beneran. Wih, jadi nggak penasaran. Jadi penasaran dong. Nah, untuk dimensi casing dan spek detailnya ada di samping dusnya. Silahkan kalian baca aja sendiri. Kesan pertama pas lihat casing ini berasa elegan. Di bagian sisi casing ini membulat, jadi bentuk casing ini nggak berasa kaku. Dan yang dibilang asli kayu itu ternyata di bagian ini ya. Dan ini bikin tampilan depan casing ini kelihatan cakep. Kayu beneran atau enggak, kita buka dulu cover bagian depan ini. Ternyata enggak keras-keras banget ya buat membuka covernya. Dan sayangnya warna list kayu ini coklat tua, enggak kayak yang warna putih tuh, lebih terang dibanding warna hitam. Kemudian di bagian dalamnya dikasih dust filter. Sayangnya ini enggak bisa dilepas pasang, udah fix. Nah, list kayu ini ternyata bisa dilepas dengan membuka 3 baut pengunci. Dan ternyata beneran asli bro. Ini beneran kayu, bukan plastik ya. Keren. Oke, lanjut. Untuk bonusan kipas di bagian depan udah terpasang dengan rapi nih. Dan dipastikan airflow di casing ini sangat baik ya. Kelihatan dari ruang yang cukup lega dan juga cover bagian depan itu full mesh. Pada bagian samping udah pakai panel kaca tapi nggak full sampai ke bawah. Karena di bagian bawahnya ini ada tombol power, reset, 2 kali USB 3.0 dan 1 kali audio. Minus nggak ada USB-C ya. Untuk membuka penutup kacanya ini model klip tapi nariknya di bagian coakan kaca ini. Ngeri-ngeri sedep sih buat bukanya. Nariknya mesti kuat tapi tetap hati-hati. Pas kebuka satu kalian harus narik lagi nih biar kebuka pengunci keduanya. Dan ternyata platnya ini cuma di bagian penguncinya doang sih, nggak sepanjang kacanya. Ya mungkin buat mangkas harga kali ya. Dan di bagian bawah ini ada 2 plat juga buat mengaitkan ke casing. Untuk ketebalan kacanya sendiri kurang lebih 0,3 mm. Ternyata bagian membulat di luar casing ini ada juga di power supply cover. Oke, lanjut. Jarak motherboard ke bagian atas casing rada mepet sih ya. Tapi karena casing ini cukup lebar, radiatornya nggak bakal kepentok sama RAM. Dijamin aman. Untuk ruang kabel manajemennya nggak luas-luas banget, tapi masih cukup oke. Satu hal yang menarik di sini ada tempat buat pasang GPU holder. Kalau kalian ingat produknya Deepcool ya, yang mengadopsi model beginian. Tapi dalam paket penjualan ini nggak dikasih ya. Terus di bagian bawah ini lubang buat kabel VGA, biarpun dipasang kipas nggak bakal ketutup. Lanjut ke bagian belakang casing. Di bagian penutup slot ekspansi ini bisa dilepas pasang, biarpun cuma satu doang.
tapi minimal ada ya daripada nggak sama sekali. Kemudian bagian penutupnya ini model geser. Oke, lanjut lagi di bagian penutup kabel manajemen nih. Ternyata nggak pakai klip, pakai 2 baut pengunci, dan kelihatan dari penutupnya ini bahan casing Texware ini cukup tebal. Dan ini power kipasnya udah terpasang satu sama lainnya dan pakai jenis power 3 pin yang mesti dicolok di motherboard. Dan disisain satu nih kalau kalian mau nambah kipas lagi. Di bagian kabel manajemen udah disediain tempat buat kabel T, so biarpun nggak luas-luas banget, kalau nyusunnya bener masih cukup oke casing satu ini. Nah, pas di bagian belakang motherboard ini kalau nggak salah bisa dipasang satu SSD. Oke, lanjut lihat kabel mengkabelnya. Di sini ada kabel USB 3.0 cabang 2, terus HD audio sama front panel. Kemudian dapat satu bungkusan baut pemasangan perangkat PC sama speaker BIOS nih, yang kalau dipasang ke motherboard pas PC bermasalah ada suara titit gitu. Nih bautnya udah black semua dan cukup lengkap bautnya. Untuk power supply-nya sendiri dudukannya nggak dikasih busa ya, dikasih jendolan. Apa sih namanya? Ini tujuannya biar nggak mepet ke body casing ya. Sama model pemasangan harddisknya model rak, dan mesti lepas 2 baut pengunci rak harddisk di bagian bawah ini. Di bagian atas casing ini udah dikasih dust filter magnet dan bisa dilihat ada dudukan buat kipas 12 cm atau 14 cm. Di bagian bawah sendiri 4 kaki casingnya udah dilapisin busa. Terus di bagian power supply-nya dikasih dust filter. Nah, untuk ukuran ventilasi power supply-nya rada kecil ya, gak gede-gede banget. Sekarang gimana nih buat pemasangan perangkat PC di casing Texware ini? Ya ternyata cukup enak ngerakit PC pakai casing Texware ini. Nggak ada kendala yang cukup berarti ya, baik pemasangan back panel, motherboard, power supply, kabel mengkabel, kipas, VGA, dan SSD SATA. Nggak ada kendala. Cuma karena memang saya pakai air cooler yang lumayan makan tempat, ini rada kesulitan buat pasang kabel power processor. Ya kalau mau gampang mending copot dulu ya kipas di bagian belakangnya, biar tangan ente yang padat kayak punya saya ini bisa leluasa. Dan bisa dibilang buat ngerapin kabel di casing ini cukup oke sih, bahkan terbilang sangat rapi. Silahkan aja dilihat videonya. Oke, mari kita hidupkan PC-nya. Dan asli ya, Texware tipe ini terlihat elegan banget. Ya walaupun sedikit terganggu dengan adanya ARGB. Kalau nggak ada LED ya nggak kelihatan dong bagian dalamnya. Makanya saya sengaja menambahkan 2 kipas ARGB di bagian atasnya. Simpulannya di rentang harga segini memang nggak murah-murah banget ya, tapi kalian dapat casing yang elegan dengan bonus kipas yang banyak dalam paket penjualannya. Terus udah full mesh dan list bagian depannya itu beneran kayu, bukan plastik yang pura-pura jadi kayu. KW dong. Cakep sih. So harganya tergolong reasonable. Widih, pakai bahasa Inggris sedikit nih, biar kelihatan kekinian. Tapi gimana menurut kalian ya, silahkan kalian tinggalkan komentar. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan casing terbaru besutan Texware kali ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mampir di MK Channel.